Hai Peanuts Gang! Beberapa waktu lalu, muncul video di media sosial yang menjadi perdebatan karena ada orang dianggap terlalu boros dan hidupnya tidak proporsional karena membeli mobil Tesla tapi rumahnya sangat kecil. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung kita bahas! Namanya adalah Jack Leonardo Bird. Lewat akun TikTok pribadinya, ia kerap membagikan bagaimana kehidupannya di rumah yang cukup kecil. Karena hal itu pula guys, ia dianggap tidak memiliki prioritas dalam hidup karena memiliki mobil mahal merek Tesla, sedangkan rumahnya dianggap tidak layak. Ya, memang, mobil hingga kini masih terbilang kebutuhan tersier, tidak begitu penting bila dibandingkan dengan tempat tinggal. Meski dianggap sebagai pemborosan, Jack mengungkap lebih memilih menggunakan mobil Tesla karena persoalan tentang keberadaan lingkungannya. Ya memang sih guys, Tesla adalah mobil yang ramah lingkungan jika dibandingkan mobil lainnya yang membutuhkan minyak atau solar. Tesla berbahan bakar listrik yang membuatnya lebih ramah lingkungan. Lalu apa alasannya tinggal di rumah kecil? Apa karena ingin berhemat? Yuk mari kita coba masuk ke rumahnya. Rumah kecil ini memiliki ukuran sekitar 240 persegi. Meski kecil, di dalamnya cukup mewah dan nyaman. Seperti rumah pada umumnya, ada kamar mandi, dapur, kamar tidur. Bahkan, ia bisa meletakkan satu set komputer untuk kebutuhannya dalam bekerja loh guys. So my PC is custom built. I have a 3070 GPU. I also have a Ryzen 5 3606 core processor. I got one little RGB fan, and it's put together by an NZXT case. Yang paling menarik nih, karena Jack sangat peduli terhadap lingkungan, di pekarangan rumah kecilnya ada toren yang bisa menampung air, tempat untuk membuat kompos hingga kebun pribadi. I have a composting area where I don't have to pay for gray water systems, flushing and all that. I built this garden so that way I have fresh vegetables. Wah, bener-bener pemerhati lingkungan ya si Jack ini. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Setuju nggak dengan gaya hidup Jack yang memilih mobil mahal karena alasan menjaga lingkungan? Sedangkan ia tinggal di rumah yang tidak begitu besar. Ngomong-ngomong tentang mobil Tesla, beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial sebuah desa di China yang dijuluki sebagai desa Tesla. Hal itu bisa terjadi karena hampir seluruh penduduknya memiliki mobil Tesla. Lokasi desa ini ada di Panziga, sebuah desa pegunungan terpencil di provinsi Yunnan, Cina. Walaupun lokasinya cukup terpencil, desa ini menjadi tempat dari 40 unit Tesla loh guys. Orang-orang di sana menggunakan mobil ini untuk berjualan sampai dijadikan pusat wisata. Kok bisa gitu ya? Jadi awalnya Chairun, penduduk asli desa itu, pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, setelah 12 tahun belajar, ia pun kembali ke desanya. Di sana, ia melihat sudah ada jalan yang dibangun begitu baik. Akhirnya, ia pun memilih untuk membeli mobil Tesla. Dari situlah ia sering ngobrol dan mengedukasi penduduk setempat manfaat dari mobil listrik untuk lingkungan. Dan dari sanalah guys, penduduk setempat mulai membeli mobil tersebut. Melansir Oddity Central, selain ramah lingkungan, Chairun mengungkap mobil listrik ini sangat hemat jika dibandingkan mobil berbahan dasar minyak atau solar. Jika menggunakan mobil lamanya, ia menghabiskan sekitar 100 yuan untuk membeli bahan bakar. Namun, kini ia hanya perlu mengeluarkan uang sekitar 30 yuan. Kini, desa ini pun sering dikunjungi oleh wisatawan. Wih, keren ya guys! Nah, kalau di Indonesia ada juga loh orang-orang yang memiliki gaya hidup unik karena kecintaan terhadap lingkungan. Bukan menggunakan mobil berbahan dasar listrik, keluarga ini memilih untuk hidup jauh dari keramaian dan menghasilkan sumber kehidupan dari alam. Ya, mungkin kamu tidak asing lagi dengan keluarga Kalaweit ya guys. Beberapa waktu ke belakang, nama keluarga ini menjadi pemberitaan di media sosial karena memiliki rumah di tengah hutan. Namanya adalah Aurelian Francis Brule atau lebih dikenal dengan nama Shani Kalaweit. Ia memilih meninggalkan kewarganegaraannya di Perancis untuk menyelamatkan satwa dan alam di Kalimantan, tinggal di hutan sejak tahun 1998 dan menikah dengan wanita suku Dayak. Keluarga ini dikaruniai 2 putra yang kehidupannya juga bebas di alam. Bahkan putra pertamanya, Andrew, dijuluki netizen sebagai Tarzannya Kalimantan karena kontennya di YouTube saat dirinya berada di hutan selama 24 jam. Yang berhasil mencuri
perhatian adalah rumah keluarga ini. Rumahnya begitu asri, berada di tengah hutan dan berbahan dasar kayu. Di pekarangan juga ada peternakan ayam dan kebun sayur mayur, guys. Nah, gengs, itu dia informasi mengenai gaya hidup orang-orang yang begitu peduli terhadap lingkungan. Bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.